Gue pernah conference di Bandung, snacknya gorengan sih. Wah itu menurut gue adalah salah satu yang terbaik. Keputusan terbaik. Maksudnya dari bala-bala? Iya gorengan bala-bala, pisang goreng tahu isi. Oh. Dan itu digelar dengan model coffee break, jadi bukan di box gitu. Oh di meja. Di meja, buffetnya tuh gorengan gitu. Cukup sebenarnya gorengan sama cabai rawit aja udah lah, nggak usah cabai rawit, macam-macam. kopi itu kan yang itu yang menjadi bahan bakar Akademia Indonesia. Gorengan sama kopi. Iya, bahan bakar Akademia Indonesia adalah gorengan dan kopi, lalu dipupuk dengan siraman Indomie dan Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas. dan ini adalah Random Jumat. Selamat Hari Jumat. Selamat hari Jumat. Apa kabarnya teman-teman semua? Balik lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, kita ngobrol santai-santai di Random Jumat. Random Jumat. Ngomongin sains bahasa manusia. Nah, manusia. Kira-kira istirahat dulu, udah 1 minggu selesai, ya kan? Jumat. Kalau Anda kerjanya Sabtu Minggu, ya sebelum liburannya dengerin ini. Kalau gua dengerin sambil naik sepeda. Kalau lagi malas mikir, malas belajar sesuatu, dengerin Random Jumat aja. Nggak bakal belajar sesuatu. Betul. Tapi nggak bakal tidur juga gitu. Kalau kalian malas belajar sesuatu, dengerin Random Jumat aja. Gitu. Iya, dengerin Bukan Random jadi Jumat semangat aja. belajar, enggak. Memang karena nggak ada aja gitu pelajaran gitu di sini mah. Emang karena nggak ada aja. Nah, oke. Kita seperti biasa dengan Random Word Generator. Random Word Generator. Kita aktifkan, ini beneran nih ya. Kita sempet nyari loh Random Word Generator yang bahasa Indonesia. Iya, nggak ketemu. Dan Kalau teman-teman punya, misalnya, oh saya software engineer bisa bikin, tolong kasih tahu ya, supaya karena kita Pembuat kata acak boleh gitu. juga, karena jadi kita jarang ngomongin hal-hal Indonesia seperti batik, apa gitu ya. Gitu. Padahal kita pengen juga ngomongin bahasa, cuma Random Word Generator-nya nggak ada. Jadi kalau ada yang punya programnya bisa kasih tahu kita. Iya. Nah, kali ini adalah ini, Van. Oh, apa itu? Convention. Ya, Convention itu convention apa sih? artinya konvensi, rapat lah, Konvensi. seminar. Oh, Seminar. Mice. Mice ya. Kemarin Meeting. tadi Mice pagi itu apa sih? Meeting. meeting I-nya apa pokoknya? E-nya enterprise. Convention, exhibition. Oh ya, meeting I-nya apa ya? C convention, E-nya exhibition. Exhibition, Coba teman-teman yang ahli mice bisa tahu nggak Mi-nya apa? Tadi pagi gue baru telepon sama Joko. Halo Jok, orang Jalan Sutra, Joko Santoso. Dia kerja di tambang. Oke. Terus udah gitu telepon ngobrol-ngobrol, dia bilang, "Kang, saya mau ke Jogja nih, gini. Gue bilang, "Loh, lu bukannya rumahnya di Jakarta?" "Iya." "Ada apa di Jogja?" "Ada pameran." "Pameran tambang?" "Iya." "Ah, lu orang tambang mau buang budget ya." "Masa pameran tambang di Jogja?" Terus dia ketawa aja sih. Bukannya di Kemayoran kayak mana kayak gitu. Pameran tambang November akhir di Jogja gitu ya. Convention. Tapi gini, Van. Kalau lu kerja ya, samalah di akademis juga pasti sama. Dari sepanjang karir lu bekerja, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, itu yang lu inget adalah meeting-meetingnya yang di luar kota gitu loh, yang convention gitu loh. Iya, Ya kan? iya. Diundang meeting ke Jerman. Iya. Gitu kan. Itu kenangannya tuh sepanjang masa tuh. Conference ya kalau kan. ini. Convention kan conference sama aja gitu. Dan conference ya convention-nya dalam bentuk conference gitu ya, simposium, conference, seminar gitu. Itu yang menyebabkan gue juga jalan ke kota-kota yang mungkin kalau disengaja-sengajain mah susah gitu. Iya. Gue inget pertama kali gue ke Aceh itu convention, itu conference. Conference ya. Conference gue masih inget itu International Conference on Disaster Management. Nah, tuh kan ingat kan? Padahal udah masih lama kan? Iya, udah lama itu, udah lama banget. Iya, udah lama. Jadi kenangannya convention itu apa ya? Is an escape from the world gitu ya. Lu dateng, khusus ngerjain itu doang. Yang lain-lain minggir dulu gitu. Disaster Management, waktu itu gue inget conference-nya itu join dengan conference tentang kebencanaan dalam konteks geologi. Geologi. Gempa dan lain-lain gitu ya. Jadi pembicaranya itu banyak yang dari Jepang.
Dan mereka semua menggunakan bahasa Inggris dengan logat Jepang. Jadi udah separuh convention itu, udah mah gua nggak ngerti bahasanya, gua nggak ngerti bahasannya. Jadi bahasanya nggak ngerti, bahasannya juga nggak ngerti. Jadi gua di setengah agenda itu gua nunggu pulang aja. Abis ini gua mau makan mie Aceh. yang pagi sampai siangnya sih oke, gua masih ngerti gitu. Udah siang ke sore itu gua udah nungguin aja, ngeliat-liat jam. Ini kelar jam berapa ya gua mau makan mie Aceh. Convention dia jalan-jalan banyak ke luar kota, apalagi dosen ya. Iya. Kalau lu mah kan jualan ya, memang kalau gua mencari exhibition klien gitu. Exhibition Van, pameran exhibition. industri. Konvensi juga ada, artinya kan kita tapi Asosiasi paling waktu dulu kerja di perusahaan besar asing gitu ya, atau perusahaan lokal yang besar itu juga pasti ada konvensinya, mereka pasti ada meetingnya. Tapi kalau kita perusahaan kecil tuh jarang meeting biasanya. Kalau meeting ya paling kan di tempat yang deket-deket lah gitu. Cuman kalau di industri gua itu exhibition, pameran. Jadi kan kita cari barang itu di pameran, Pak. Di Cina itu gantian ada pameran namanya China Plus. Di Cina itu gantian antara Guangzhou dan Shanghai. Kita biasanya nungguin yang Guangzhou karena Shanghai makanannya nggak enak. Jadi kalau Guangzhou orang Indonesia, rame gitu kan. Terus kalau Guangzhou itu deket ke Hong Kong. Jadi abis pameran, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya ke Hong Kong dulu, baru pulang gitu. Itu menyenangkan tuh. Ya itu juga sama lah. Kalau lu kan convention, kalau di gua tuh exhibition. Di situ kita ketemu teman-teman yang sama-sama kerja di bidang yang sama. Terus prinsipal juga cari agent di situ. Kita cari prinsipal di situ gitu loh. Gua dulu waktu masih di pabrik juga suka di Kemayoran tuh. Ya di Kemayoran betul. Sekarang kan ICE ada beberapa yang di ICE, ada beberapa yang di Kemayoran juga gitu. Gua kemarin dan memang kita kalau exhibition ya di negara-negara yang berbeda-beda itu culture-nya beda-beda gitu kelihatan ya. Ini seru nih cerita di berbagai negara. Iya, kalau Cina misalnya ya Guangzhou Exhibition Center gitu ya. Gede tempatnya, keren gitu kan, keren gede. Tapi kan ada setiap exhibition itu kan ada katalognya. Katalognya itu harus beli gitu biasanya. Harus beli, nggak mahal sih, harus beli. Nah, di Guangzhou Exhibition Center yang keren banget gitu, di depan ada calo tiket. Tiket. Satu lagi calo katalog ya, katalog gitu. Nah itu kalau di Cina tuh begitu, sekeren-kerennya dia tetap aja calo tiket depannya gitu. Terus kalau di Jerman semuanya serba efisien kan, serba jalannya jauh gitu kan, informasinya tuh jelas gitu ya, ke kiri, ke kanan, lurus, ke belakang gitu, semuanya jelas gitu. Cuman problemnya adalah nggak ada makanan. Susah, sosis doang, satu stand gitu kan. Terus banyak bir gitu, tapi makanan nggak ada. Itu selalu buat gua, aduh ini ribet nih nggak ada makanannya gitu. Terus tapi kalau transportasi umum Jerman paling hebat. Jadi kita bisa naik kereta sampai ke depan pintu convention-nya. Tiket convention-nya itu digantung aja di leher, juga berlaku sebagai tiket kereta dari manapun lu berada. Gitu. Jadi scan nggak usah pakai tak ini lewat gitu. Itu Jerman. Kalau Itali ruangannya di pamerannya di sini, pemberhentian kereta terakhir itu kira-kira 50 meter dari situ, di tengahnya nggak ada atap dan hujan. Semua orang nongkrong di situ. Ada orang naik Vespa, bayar. Wah bilang kacau. Jadi kelihatan tuh masing-masing gitu. Tapi di kota-kota Indonesia kalau ada konferensi juga kelihatan kan? Beda-beda. Lu kan ke Aceh waktu itu ya? Di mana waktu itu di Acehnya? Di Syah Kuala ya. Ya, lupa gue. Iya, Syah Kuala itu di Aceh. Singkat gue itu. Penyelenggaranya itu, tapi eventnya di hotel. Gue kalau convention, ya benar di berbagai daerah itu, di berbagai kota itu memang beda-beda. Ada yang slow pisan gitu. Sebenarnya tuh kayak acara mulai on time, tapi pace-nya teh slow gitu. Ada yang gitu. Ada yang wah pokoknya kayak abis ini gitu. Ya nggak based on kota sih, kalau itu sih lebih ke style university-nya gitu. Ada beberapa university yang memang universitas tuh yang rapat gitu. Maksudnya kalau bikin conference tuh wah rapat banget gitu.
Tapi ada juga yang slow, santai gitu, banyak ininya itu, banyak kembangannya lah gitu. Banyak kembangannya gitu. Nah terus ya beda-bedanya itu ya makanannya juga beda-beda. Iya. Cemilannya. Gue tuh selalu notice ya kalau lo conference di Jawa Timur, universitas-universitas di Jawa Timur, itu kue kotaknya gede-gede. Kotaknya sih sama, ya segitu. Oh, tapi gitu. kuenya gede-gede. Kuenya gede-gede. Itu tipikal. Ini mungkin kalian yang di Jawa nonton, Timur ya, yang Jawa gitu Timuran ya. nggak gitu ya. Gitu. Mungkin kalian merasakan sebaliknya ya, teman-teman yang universitas di Surabaya, di Jember, di Malang, di Blitar gitu. Nah, universitas-universitas di sana kalau conference ke Jakarta misalnya gitu, buka kue kotaknya kecil-kecil amat gitu. Oh gitu ya, gue nggak pernah sih ide. Gede, kuenya gede gitu. Itu ya ukurannya yang gede gitu, dan biasanya memang enak sih. Gue pernah conference di Bandung, snacknya gorengan sih. Wah itu menurut gue adalah salah satu yang terbaik. Keputusan terbaik. Maksudnya dari bala-bala? Iya, gorengan bala-bala, pisang goreng tahu isi. Oh. Dan itu digelar dengan model coffee break, jadi bukan di box gitu. Oh di meja. Di meja, buffetnya tuh gorengan gitu. Cukup sebenarnya gorengan sama cabai rawit aja udah lah, nggak usah cabai rawit. macam-macam. Kopi itu kan yang itu yang menjadi bahan bakar Akademia Indonesia. Gorengan sama kopi. Iya, bahan bakar Akademia Indonesia adalah gorengan dan kopi, lalu dipupuk dengan siraman Indomie dan sejenisnya. Itu sebenarnya yang bikin dunia akademik bergairah. Jadi kalau kalian nanti bikin convention lagi gitu ya, cobalah dipertimbangkan untuk menyediakan gorengan aja. Mendingan gorengan aja konsumsinya gitu ya. Kalau sore lah, terutama yang snack sore ya. Iya. Kalau snack pagi mungkin orang masih belum sarapan, apa masih nyari lemper atau yang lain gitu. Snack sore mah gorengan loh. Gitu. Dari semua gorengan sebenarnya kalau lu ngomong gorengan Bandung ya, yang gua kangenin tuh dua. Yang menurut gua di sini kurang begitu enak. Apa tuh? Yaitu yang pertama pisang molennya. Karena yang di Bandung tuh pastry-nya lebih crispy gitu ya. Kalau di sini suka ada alot dan pisangnya suka keras terus kurang mateng gitu. Yang kedua adalah cireng. Cirengnya kalau di sini beda ya? Beda, kenapa ya? Nanti kalau gue ada seminar lagi di Bandung, ikut lah. Ya Siapa tahu gorengan gitu ini. Tolonglah gitu ya teman-teman yang bikin conference. Biasanya Desember Januari masih ada yang bikin conference. Tolonglah nanti kalau gue kirim paper. Iya. Jadi mungkin menarik gitu, call for paper gitu. Topiknya renewable energy, artificial intelligence. Pembicaranya University of Kyoto, University of Stuttgart. Terus nanti di bawahnya ditulis tersedia gorengan. Langsung Bala-bala kirim cireng paper dan gitu. pisang molen. Langsung kirim paper 2 gitu. Iya emang ya. Iya emang. Gua terakhir gorengan itu makan di Solo, Van. Kita kebetulan nginep di Hotel Alila Solo. Sarapannya itu sarapan full Indonesian dia. Dan itu gorengannya enak. Gue baru makan itu gorengan ya, benar-benar enak. Gue juga, padahal kan simple ya. Gue juga bingung kok bisa enak ya. Gue jadi inget lu cerita ke Solo, penginap dia. Iya, salah satu aktivitas yang menyenangkan kalau convention keluar kota ya, conference dan lain-lain keluar kota itu adalah melihat hotel-hotelnya gitu. Karena kan kita tidak selalu, ya kalau gue ya, itu tidak selalu menginap di hotel tempat diselenggarakannya conference itu gitu. Jadi kadang-kadang kan conference itu ada yang di kampus, ada yang di hotel, atau di conference hall gitu. Tapi kan kita tidak selalu menginap di situ karena mungkin mahal, atau penuh gitu karena semua orang pada menginap di sana. Jadi kesempatan tuh nyobain hotel-hotel yang lain gitu. Gue tuh selalu terkesan sama sekali gue ke conference ke Thailand. Nah, conference ke Thailand bukan di Bangkok, jadi di kota kecil yang namanya Mahasarakam. Mahasarakam itu di utara Thailand ya. Jadi mungkin kalau di kita mah setara dengan
universitas yang di Salatiga. Tuh. Oh, Duta Satya Wacana. Ya, Pokoknya Salatiga lah ya, kota kecil gitu jadi, ya. jadi kita naik pesawat ke kota besarnya, kita naik pesawat ke ibu kotanya, dari ibu kotanya kita naik pesawat lagi 1 jam ke kota terdekatnya, dari situ kita naik mobil lagi kira-kira 1,5 jam gitu sampai 2 jam. Jadi kan ya di Jakarta ke Semarang, dari Semarang Salatiga gitu. Nah itu juga gitu, dari sini Bangkok ke kota apa, nanti dari situ naik mobil lagi ke universitasnya. Itu kota kampus, jadi satu kota itu isinya 70%-nya mungkin kampus itu gitu ya. Jadi hotel, ya gua nginep di hotel tempat diselenggarakannya conference. Nah hotelnya juga masih dalam lingkungan kampus. Tapi itu kan kota kecil ya, jadi hotelnya itu bukan seperti hotel yang lebih kayak penginapan lah gitu. 3 lantai, 4 lantai gitu. Dan karena dia bukan chain hotel internasional, TV-nya TV lokal. Oh. Jadi TV-nya nggak ada channel internasional. Berarti ada film horor. Thailand kan. Dan gue baru tahu kalau di Thailand itu semua di TV lokal ya, semua film di dubbing pakai bahasa Thailand. Jadi untuk pertama kalinya gue nonton Avenger, gue lihat Hulk ngomong pakai bahasa Thailand. Itu lucu bisa. Kalian bisa membayangkan. Terus ngomongnya begitu. Tapi itu menyenangkan sekali gitu. Ngalamin itu tuh malam-malam gitu masuk kamar kan gue berdua sama ini dekan gue. Nyalain TV. Wah, gitu. Saya belum nonton ini Pak yang ini gitu. Oh iya, gedein suaranya. Begitu digedein suaranya. Wah. Ternyata ngomong Thailand. Dan nggak ada teksnya kan, karena memang itu kan tujuannya ya memang di dubbing bahasa Thailand. Tapi memang menyenangkan lah pengalamannya. Kalau gua karena di kantor jarang, ada kesempatan dulu untuk teman-teman dulu Backcraft kan namanya, sekarang kan Kemenparekraf. Nah Backcraft itu suka ngundang gua sebagai narasumber. Nah buat gua itu adalah paid vacation karena gua seneng topiknya ya kan. Terus mereka butuh juga tolong dong mengenai food packaging gini. Di mana? Semarang, berangkat. Di mana? Gua pernah ke Jambi, Semarang. Terus itu dulu di Sukabumi pernah juga gitu aja. Jadi itu semuanya gue mengamati apa yang lu amati gitu kan, hotelnya ntar beda-beda gitu. Terus kan kita ada snacknya kan. Terus audiensnya juga kan beda-beda, ada yang semangat nanya-nanya gitu kan, macem-macem gitu. Tapi ya itu pengalamannya menyenangkan juga tuh. Terus nanti tinggal repot aja biasanya mikirin oleh-oleh gitu. Iya. Tapi mungkin part of the trip lah. Iya kan setelah G20 ini ya, kalau menurut gua kan kita lihat nih kepala-kepala negara pada kembali gitu ya. Convention paling gede. Gua mungkin antar ASEAN aja ya. Konvensi-konvensi di kota-kota kecil Thailand, kota kecil Indonesia dan Laos dan Kamboja tuh kayaknya perlu dibangkitin nih teman-teman ya. Jadi artinya kalau bikin konvensi lu jangan bikin di Denpasar, lu bikin di Buleleng gitu loh. Lu bikin di Amet. Kalau Jakarta di Jawa Barat gitu ya, bikin convention di Cimahi gitu. Ya kan? Bikin convention di Cimahi gitu. Atau kalau Tangerang kita bikin convention di ini apa namanya? Bayah. Jauh bisa aja. Nggak apa-apa kan? Naik mobil ke sono kan. Hotelnya ada di situ 3 hari 2 malam kita ya menurut gue mah apa ya? Kayak bahkan kalau gue pikir gini ya, kalau lu geser aja misalnya nggak sampai ke Bayah gitu ya, misalnya lu bikin conference di Jakarta gitu, tapi lu jangan di Jakartanya gitu, lu tarik ke Bogor aja sebenarnya udah seru tuh. Iya. Atau lu tarik ke. Tapi gue kebayangnya ini untuk ASEAN gitu. Iya. Jadi untuk luar negeri. Maksudnya orang-orangnya disuruh ke Bogor gitu ya. Orang-orang dari negara-negara lain di ASEAN itu kan mereka mungkin belum pernah dengar Bogor gitu. Mereka belum pernah dengar Cilegon gitu, atau yang aksesnya bagus dan cepat lain gitu ya. Subang misalnya kan gitu. Dan mendarat di Jakarta, abis itu naik mobil ke Subang kan lewat jalan tol Pantura itu kan cepet gitu sebenarnya. Kayak gitu-gitu tuh seru tuh, kota-kota kecil yang jarak misalnya 2 jam drive lah dari Jakarta gitu. Jadi mereka mendarat di Jakarta, terus 2 jam ke barat, ke timur, ke selatan kan, laut. Iya betul. Karena itu menarik ya, dan gua rasa
Ya tapi harus ya jangan kepala negara teuing gitu. Iya, iya, Misalnya untuk yang iya misalnya kayak akademik Iya, atau iya. diskusi-diskusi regional gitu kan. Daripada bosen di Jakarta melulu kan hotelnya bintang 3 juga cukup lah. Bintang 2, bintang 3 cukup lah hotelnya gitu kan. Gue pernah nginep hotel waktu itu tur Jalan Sutra di Jepara. Namanya Horizon Group gitu ya. Iya. Tapi juga menarik kan. Oh terus gue pernah nginep juga yang menarik adalah Temanggung. Temanggung itu hotelnya nggak ada yang besar, jadi adanya satu yang punya apalah perusahaan rokok apa gitu ya, hotel paling bagus di situ. Dan di depannya itu tempat jualan makanan, tenda-tenda. Jadi gue nyobain ronde yang pakai melinjo itu loh, ronde yang kecil pakai melinjo gitu. Gue juga pikir ini empingnya diapain? Gue pikir ya masukin ke situ. Oh, oke. Terus ada ayam macam-macam. Pokoknya ya itu kan. Kalau masuk ke satu kota kecil, kita nginep di hotel yang paling bagus itu ceritanya gitu kan. Keluar jalan tuh pasti paling rame gitu. Kita bisa ngeliat apa, jualan apa, makan apa gitu. Iya, convention tuh salah satu cara. Makanya dia masuknya kan ke paket wisata tadi tuh ya, Mice itu tadi yang I-nya kita sampai sekarang belum inget. Betul. Betul. Ingetnya insentif bukan ya? Bukan ya? Nggak tahu. Teman-teman coba Mice itu I-nya apa gitu ya. Gitu. Tapi kan itu isinya artinya topik Mice atau apa pelajaran tentang Mice itu kan adanya di pariwisata, di lingkup pariwisata gitu, bahwa kita kan tadi kan ngomongnya hotel gitu kan, terus convention center, convention hall gitu. Jadi emang mengikuti sebuah konvensi itu adalah bagian dari berwisata. Betul, mengikuti sebuah konvensi adalah bagian dari apalagi berwisata. kalau konvensinya tuh bukan konvensi kerjaan, tapi konvensi hobi kayak apa misalnya Comic Con. Iya, betul. Comic Con atau apa konvensi Indo Flyer gitu kayak konvensi itu apa Jepangan. Itu ya Jepangan ya, betul. Konvensi Jepangan, konvensi macam-macam. Nah yang hobi-hobi gitu malah malah semangat emang beneran malah semangat. Hiburan itu. Betul. Oh ya, gue mau cerita lupa. Kalau convention di Amerika, ya ciri khasnya Amerika itu kan jasa orang tuh mahal. Kalau di Indonesia kan kue-kue ininya itu kan dibungkusin sesuatu gitu ya. Kalau di Amerika itu semuanya branded. Jadi bungkusannya itu minumnya itu udah kotak-kotak Tetra Pak gitu. Orange juice airnya udah dibotolin gitu kan. Makanannya juga coklat-coklat Snickers yang kecil-kecil yang kayak beli di airport itu loh. Snickers, Reese's Cup, macam-macam. Pokoknya semuanya branded itu. Dan dia kasih 2 baskom gede sebagai konsumsi meeting. Jadi kalau coffee break ya kita ambil kopi pakai coffee machine. Semuanya udah branded juga ya kan. Nggak ada orang yang bikin kopinya gitu, nggak ada. Semuanya udah pakai mesin. Habis gitu kita ngambil itunya. Nah sebagai orang Indonesia kan butuh oleh-oleh. Begitu meeting kita duduk paling belakang pakai jaket, pakai jas supaya masukin ke situ coklatnya. Jadi pulang-pulang oleh-oleh kasih stiker. Gue bilang dasar orang Indonesia nih. Ya, kita kan punya budaya oleh-oleh ya. Iya. Mereka kan tidak. Jadi kantong jaket penuh coklat tuh setelah meeting gitu ya. Itu banyak juga. Tapi ya meeting di kota-kota kecil juga menyenangkan ya. Kayak Salatiga gitu ya. Terus Malang ya. Lu Malang kemarin lu habis meeting di Malang. Conference juga di Malang ya. Konvensi juga di Malang ya. Habis conference terus jalan gitu balik ke hotel. Kecegat sama itu demo Kanjuruhan. Oh, oke. Ya, tapi ya respect lah sama mereka, tertib gitu. Tapi ya artinya lu mengalami apa yang dialami oleh kota itu gitu. Jadi kan bukan cuman lu mengalami convention ketemu sama teman-teman di satu profesi, tapi di luar itu kan juga lu mengalami kotanya. Makanya menurut gua penting tuh kotanya jangan Jakarta terus, jangan Denpasar terus atau Nusa Dua terus gitu ya. Geser ke tempat lain sehingga orang juga dapat pengalaman kota itu gitu. Gimana mereka, ya tadi gue bilang kan ada yang jual makanan sore-sore atau ada yang ini ya, gue kemarin Aremania lagi ngumpul di perempatan gitu gue lihat gitu ya, kayak gitu-gitu kan ya experience lah gitu ya, lu mengalami kota itu. Jadi konvensi itu salah satu cara untuk traveling juga sebenarnya dan mengalami hal baru. Iya betul. Lu ada konvensi yang lu pengen datang sampai sekarang belum kesampaian? Gua pengen ke sebenarnya pameran sih. Iya pameran. Singapore Air Show.
buat gue tuh senang Oh iya, pesawat. air show itu juga. Iya, gue tuh seru. senang pesawat terbang ya. Dan kenapa berkesan? Karena gue pengen ke Singapore Air Show itu tuh nggak, ya oke lah kan harus terbang ke sono kan, apa lebar gitulah, sayang. Lagian kan gue nggak bakal pasti ke sono sendiri kan. Iya. Dan Singapore Air Show itu berkesan banget karena di tahun 2012 itu tahun bokap gue wafat ya. Dia kan wafatnya Januari, Singapore Air Show itu Februari. Gue udah beli tiket karena kebetulan waktu itu customer gue ada yang seneng air pesawat juga. Mas kita pergi bareng yuk gitu ya. Oh boleh gitu kan, kebetulan customer nih. Jadi gue bilang kantor gue berangkat ya. Oh ya siap kita dukung gitu ya. Oke ya. Udah booking tiket, tadinya mau dibatalin. Cuman customer gue ini bilang, janganlah mas, kan udah booking. Ayolah kita jalan-jalan gitu. Ngebolang, jadi hotelnya bagi dua apa segala macam gitu. Ya udah kita berangkat. Wah itu pertama refreshing ya karena lagi pusing kan gitu. Terus kedua asik aja gitu. Itu convention ya. Teman-teman check out dari dunia sehari-hari dan masuk ke topik yang di conventionin kan. Mau gempa geologi, mau antropologi, mau minuman apa namanya packaging teknologi. Lu melupakan semua taruh di belakang, lu masuk ke dunia baru ngobrol sama orang-orang yang topiknya sama gitu ya. Jadi kalau gue sih cita-cita gue pengen pergi ke Singapore Airlines lagi. Yang selama COVID ini kemarin dikurangin, nggak ada dan sebagainya gitu. Kalau lu apa, Van? Gue pengen ke Comic Con. Yang di Amerika? Iya, yang di Amerika. Oh. Tapi padahal yang di Jakarta aja belum pernah datang. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan follow akun-akun yang memang hidupnya di dunia itu gitu ya, yang hidupnya di dunia komik, animasi, apa karakter, stories dan lain-lain gitu. Jadi kalau ngelihat kayak wah Comic Con gitu kayak wah gitu. Iya. Nah, semua mulai dari launching cerita baru, ini baru, itu baru sih. Tapi kalau pikir kalau kayaknya pengen lah sekali mah gitu ngerasain gitu, datang ngelihat oh kayak gini gitu. Kayaknya seru. Jadi gue pengen banget tuh ke semua konvensi. Kalau yang kerjaan sih ya itu mah bakal datang lah menurut gue. Tapi kalau yang ini ya. nih dibilang hobi amat juga sebenarnya gue enggak juga sih gitu ya. Cuma ketertarikan terhadap komik dan stories gitu sebenarnya. Komik dan cerita itu cergam, cerita novel fiksi segala macam. Gue tuh cukup gede di situ gitu. Maksudnya ngikutin juga beberapa gitu. Jadi kayak wah kayaknya itu tuh event gede gitu, kayak lebarannya komik gitu. Lebarannya pencinta komik gitu gitu. Malah kayak komedi festival gitu yang di luar negeri gitu, itu gue nggak terlalu pengen nonton gitu, pengen lihat festival komedi di luar negeri, itu nggak terlalu. Tapi kalau festival komedi di Jakarta yang katanya tahun depan mau ada lagi, gue ikut ya, tolong please. masih lucu kalau lumayan. Terakhir gue ikut di festival itu Stand Up Fest. Itu Stand Up Festnya masih ada dulu kan, terus habis itu hilang. Ya itu kan ada. Cuman kalau yang gue pengen datang sebagai penikmat gitu ya, menikmati wah kayak keseruan itu Comic Con ya. Comic Con ya bisa lah Van. Lu cari academic convention yang deket-deket Comic Con. Jaraknya kira-kira 3 hari sebelum itu gitu ya. Jadi bisa extend. Kan kuncinya gitu. Gitu. Tapi Comic Con di kotanya jauh banget ini dari university, nggak apa-apa. Tapi kan satu visa. Yang penting visanya ada. Visanya keluar mau ngapain? Conference. Oke, teman-teman ada convention apa yang pengen didatengin? Misal atau pameran apa yang pengen dilihat gitu ya? PRJ ya atau mungkin orang dari yang bukan dari Jakarta kali Van yang nonton, mungkin ada yang dari Ambon atau pengen datang ke PRJ. Seru juga sih. PRJ gue juga pernah ya, udah lama nggak, tapi seru juga dan boleh ditulis di komen kalau ada yang mau. Oh, kita pengen datang ke convention apa gitu ya. Dan tolong dikasih tahu ya Mice itu I-nya apa? Iya, tolong dikasih tahu Mice. Gue ingetnya Benny dan Mice lagi. I-nya apa ya nggak tahu ya. Jadi tolong dikasih tahu ya. Oke teman-teman, thank you udah dengerin Random Jumat. Klik like and subscribe jangan lupa dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada video baru bisa dapat informasinya. Sampai ketemu di Random Jumat berikutnya ya. Saya Irfan Kaltauria dan saya Harnas. Bye. Bye.